Shalom. Shalom. Haleluya. Saya mau dengar dulu suara anak-anak muda yang ada di Semarang ini dong. Shalom. Wah, ini masih ada terblok ini. Blok kiri saya dan blok kanan saya. Yang kanan belum terdengar. Oke, sekali lagi shalom. Yang kanan saya shalom. Halo, ada orang? Shalom. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Tony Baskoro. Saya bersyukur sore hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Ya, saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saya full time, saya pendeta muda di salah satu gereja di Salatiga, kota kecil yang ada di Jawa Tengah, dan saya bersyukur sejak masa muda saya mendedikasikan hidup saya untuk pelayanan Tuhan. Saya melayani Tuhan full time, sepenuh waktu, dan tahun ini menjadi tahun ke-23 saya untuk melayani Tuhan secara full time, secara penuh. Tetapi ketika saya melayani pekerjaan Tuhan itu kurang lebih 25 tahun. Nah, sore hari ini saya tidak datang sendiri, saya mengajak keluarga saya, ada di belakang ada istri saya. Ya, itu istri saya. Jadi saya jangan kaget ya, saya sudah beristri, maaf. Itu ada istri saya, ada 2 anak saya, yang satu sudah remaja juga, ya, yang satu masih di SD. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana menjalin sebuah networking yang ada di dalam kehidupan kita. Saya mau nanya dulu dong buat adik-adik saya yang ada di tempat ini, generasi muda, generasi yang menjadi ujung tombak dari gereja dan bangsa ini. Yang boleh tahu usianya atau sekolahnya apa ini berarti? SMP ya? SMP, angkat tangan. Wah. SMA? Oke, kuliah. Oke, yang sudah kerja? Kuliah sambil kerja? Enggak bingung dia ngapain gitu? Wah, enggak ada ya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menciptakan sebuah harmoni, bagaimana kita menciptakan sebuah team building, bagaimana kita menciptakan sebuah sinerginitas dalam kehidupan kita. Ya, hari ini saya bersyukur boleh melihat bagaimana perpaduan sebuah harmoni yang sangat luar biasa. Kata harmoni itu bukan menjadi kata yang asing, terutama buat teman-teman yang ada di musik dan pujian, betul ya? Mereka ini berbeda-beda, betul? Ya, pemain keyboardnya keren, main drumnya keren, beda. Tetapi kenapa mereka berbeda dan bisa didengarkan begitu indah? Karena ada sebuah harmoni yang sangat luar biasa. Ya, secara cepat kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Next, berikutnya. Yang saya ambil dari dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Kita akan baca bersama-sama. Yang bawa handphone suci boleh dibuka. Ya. Yang bawa Alkitab atau kitab suci yang secara manual boleh dibuka. Ya. Kalau enggak bawa atau enggak punya aplikasi Bible, ada LED suci yang akan menampilkan ayat di sore hari ini. Yuk kita akan teriakkan bersama-sama ayat ini. Siap? Siap? Anak-anak muda? Matius 18 ayat 19 dan 20. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya mau nanya dulu kepada anak-anak muda di tempat ini, siapa yang pernah baca ayat ini? Belum pernah? Bagian sini belum pernah? Lah barusan? Oke, ayat ini sangat powerful sekali. Di sana dikatakan gini, Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ada berapa orang? 2 atau 3. Tuhan tidak butuh banyak orang untuk bersatu sehingga dia hadir. Tuhan hanya butuh 2 atau 3 orang. Tetapi 2 atau 3 orang ini sangat sulit seringkali untuk berkumpul bersama-sama dan sepakat. Karena apa? Di sana dikatakan gini, di dunia ini dan sepakat. Ya, dan sepakat. Apalagi kalau sudah kumpulnya banyak orang seperti ini ya. Waduh, untuk sepakat wangel gitu kan. Ya.
Sangat sulit. Tetapi Tuhan hanya butuh 2 atau 3 orang. Ya. Sebuah kegerakan biasanya dimulai dari hanya 2 atau 3 orang. Ketika mereka sepakat, ketika mereka berkomitmen bersama-sama, maka ada pekerjaan besar yang akan terjadi dalam sebuah gereja dan generasi. Setuju enggak? Ya. Nah, masalahnya kita mau enggak sepakat bersama-sama. Saudara pengen mengalami kegerakan dan pekerjaan Tuhan terjadi atas anak-anak muda di Semarang? Amin. Bukan hanya di gereja ini, tetapi di gereja-gereja yang ada. Saya bersyukur hari ini melihat kegerakan anak-anak muda itu mulai terjadi di Salatiga setelah pandemi. Ya. Setelah pandemi, saya melihat bagaimana anak-anak muda mulai bergerak bersama-sama. Ya, mereka meninggalkan identitas secara denominasi. Artinya mereka mau melihat anggota tubuh Kristus yang lain sebagai satu kesatuan. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari ayat ini. Tuhan sangat rindu melihat anak-anaknya mengalami sebuah kesatuan dan harmoni. Ada sebuah networking yang harus terjadi kepada anak-anak Tuhan yang ada. Setuju enggak? Di sini boleh ada yang datang bersama saudara kandung? Enggak ada. Yang datang bersama sahabat? Yang datang bersama teman? Oke. Yang tidak mengerti pertanyaan saya? Ya dari tadi ada yang diem aja gitu. Ada yang angkat tangan. Nah, Tuhan mengajarkan bagaimana ketika 2 orang sepakat Tuhan hadir. Lalu dimulai dari mana Kak Tony? Gampang. Ya. Next berikutnya, kita akan memulai harmoni, kesatuan, networking itu di dalam keluarga. Setuju enggak? Hari-hari ini, kalau engkau boleh menjadi generasi yang luar biasa, dimulai dari sebuah networking yang terjadi di keluarga. Enggak bisa enggak? Ya. Iblis hari-hari ini melihat bahwa keluarga menjadi sebuah komunitas, lembaga yang dibentuk Tuhan, dan dia akan serang di sana. Ya. Makanya di dalam Matius, ayat ini bukan hanya untuk berbicara mengenai maaf ya, untuk orang-orang yang mau menikah. Kebetulan saya di gereja sebagai koordinator pernikahan. Ya, ayat ini sering saya sampaikan, tetapi sebenarnya ayat ini bukan saja berbicara untuk hanya orang yang mau menikah. Di sana dikatakan gini di dalam Matius 19. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, artinya apa? Orang yang mau menikah itu harus terjadi sebuah kesepakatan. Ya, demikian juga kalau kita melihat bagaimana generasi-generasi bisa dibangkitkan ketika mereka mengalami pemulihan di dalam keluarga. Tetapi banyak dari hari-hari ini iblis sedang melihat bahwa keluarga ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak Tuhan. Makanya dia akan berusaha keras untuk menghancurkan keluarga. Saya banyak melihat generasi-generasi muda yang hari-hari ini mereka mulai kepahitan sama papahnya. Mereka kepahitan sama mamahnya. Mereka kepahitan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada kasih di dalam keluarga. Tidak mau ada networking, tidak mau ada harmoni yang ada di dalam keluarga. Orang tua mulai sibuk dengan kesibukannya. Anaknya mulai kepahitan. Ya. Suatu ketika, beberapa waktu yang lalu saya melayani retreat anak-anak sekolah minggu. Ya, kids gitu ya. Dan saya ngomong gini, di sesi terakhir saya sebelum mengadakan pengurapan saya ngomong gini, saya rindu orang tua datangi anak-anak, rangkul anak-anak, doakan. Saya berpikir bahwa hari itu mereka karena ada orang tua yang mau menjemput juga, ya. Saya pikir semuanya ada orang tuanya. Nah, ketika saya mengurapi mereka satu persatu, saya melihat ada seorang anak perempuan, dia ini nangisnya sampai histeris. Saya samperi dia, saya tepuk pundaknya dan saya doakan dia. Tambah nangis kenceng. Setelah sesi selesai, saya nanya, ini anak kenapa? Akhirnya guru sekolah minggunya dia cerita, Kak Tony, ini anak sampai sekarang ini enggak ngerti papahnya di mana. Jadi tinggal papanya sejak dari masa anak-anak dia belum ngerti apa-apa. Dan dari situlah mulai kami layani supaya terjadi pemulihan hati Bapak.
Ya. Hari-hari ini kalau kita mau menjadi orang yang bisa networking dengan banyak orang, mengalami harmoni, mengalami sinergi dengan banyak orang, dimulai dari keluarga. Siapa yang di sini lahir sebagai anak tunggal? Oke, anak bungsu? Saya termasuk anak bungsu. Anak sulung? Ya, anak tengah-tengah? Iya. Ya, apapun yang menjadi posisi kita, kita harus bersinergi. Saya dilahirkan dari keluarga besar, ya, bukan karena badannya yang gede-gede, enggak. Tapi keluarga besar, saya anak paling kecil dari 8 bersaudara. Ya, jadi kalau hari ini kalian mau ikut turnamen futsal lawan keluarga saya punya banyak cadangan. Ya, 8 bersaudara, ceweknya cuma 1. Keponakan saya cukup banyak. Ya, bahkan keponakan saya beberapa sudah menikah dan punya anak. Ya. Ini sebuah kesempatan untuk kita berharmoni bersama-sama. Tetapi bukan berarti terus yang kecil itu akan lebih mudah. Enggak juga. Betul? Ya, ini mumpung enggak ada papa mamanya ini. Saya boleh tanya ya Kak ya. Siapa jujur aja yang pernah jengkel sama papa mamanya? Iya, oh ya, sore hari ini pengakuan dosa. Ya, ya. Enggak apa-apa. Itu fakta yang terjadi di dalam keluarga. Tetapi Tuhan mau hari-hari ini memulihkan keluarga demi keluarga. Betul? Saudara pengen dipulihkan enggak? Ya. Pengen mengalami kasih di dalam keluarga enggak? Ya. Jangan terus kita sebagai anak terus bolak-balik menyalahkan orang tua, jangan. Ya. Pertanyaannya kita mau enggak berkontribusi untuk keluarga? Jangan-jangan papa mama kita ribut, papa mama kita tidak mengalami sebuah keharmonisan, itu karena kita mungkin. Bisa terjadi enggak? Sangat bisa. Saya terlalu banyak melihat di dalam keluarga, kita sebagai anak ngomong gini, datang ke mama, pengen ganti handphone baru. Ya toh? Mah handphone kurusan nih mah, pengen ganti. Mamahnya ngomong, wah jangan dulu lah, belum ada duit. Gitu kan. Waduh mamahnya enggak tembus ini. Ada ACC ini, datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Yang jawab biasanya menjalani, ya. Ya, datang ke papahnya, Pak, aku pengen ganti handphone nih. Wah, mama pelit soalnya. Wah, mama ndak ACC. Seberapa banyak dari kita menjadi generasi yang seperti itu? Mulai sekarang berhenti dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Saya sudah sepakat sama istri saya. Ya, itu saksinya ada di belakang. Kalau anak saya ngomong kepada sesuatu kepada istri saya minta sesuatu, istri saya bilang enggak, terus datang kepada saya akan berikan jawaban yang sama. Kalau mama enggak, ya kami di keluarga istri saya dipanggilnya bunda. Kalau bunda enggak, ayah juga enggak, titik. Jadi tidak ada opsi lain. Ya. Nah, hari-hari ini Tuhan mau sedang memulihkan keluarga demi keluarga. Ya. Kalau hari ini engkau sedang mengalami keluarga yang belum harmonis, belum ada kesatuan, tidak ada networking yang baik, tidak ada menjadi sebuah tim yang baik, ayo waktunya kita duduk bersama-sama dan berdoa untuk keluarga kita. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ya. Yang kedua, selain kita harus berharmoni di dalam keluarga, next berikutnya, kita harus berharmoni di dalam gereja. Hari ini kita berkumpul bersama-sama, kita harus kenal satu dengan yang lain, menjalin hubungan dengan satu dengan yang lain. Tetapi seberapa banyak dari kita ketika masuk di gereja, kita juga mengalami gesekan demi gesekan. Betul? Betul enggak? Siapa di sini yang sudah terlibat pelayanan? Oke, apapun pelayanannya. Sudah? Angkat tangan dulu, jangan setengah tiang. Kita sebagai orang-orang yang merdeka. Saya mau nanya dulu, pernah mengalami gesekan enggak sesama pelayan Tuhan? Enggak, belum. Belum pernah? Belum pernah? Wah luar biasa Kak. Itu mungkin hanya terjadi di gereja saya. Wah luar biasa ini gereja, hadirannya luar biasa ini. Ya. Pernah gesekan dengan sesama teman gereja enggak? Pernah? Kalau belum, mungkin karena kita menjadi jemaat yang 5D. Apa itu 5D? Datang, duduk, diam, gelongap-gelongop,
Terus? Ya itulah, dilanjutkan ya. Kita tidak mau berinteraksi dengan sesama pelayan Tuhan, makanya saya tuliskan di sini. Ini dalam kisah yang sangat luar biasa dalam pertumbuhan jemaat. 1 Korintus di sana dikatakan begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kenapa? Karena di dalam kondisi jemaat di Korintus, itu mereka saling mengunggulkan, ini loh aku kelompok Paulus, aku lebih hebat. Ini loh aku kelompok yang lain, aku lebih hebat. Dan ini terjadi. Akhirnya sebuah peringatan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus. Ya, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Artinya apa? Diingatkan kembali, kalau gereja bisa berkembang, pelayanan bisa berkembang itu karena hadirat Tuhan. Amin. Ya. Tadi saya sangat menikmati praise and worship, ya. Kenapa? Saya melihat sebuah harmoni yang luar biasa. Saya juga pemain musik. Ya. Setiap minggu selama saya tidak ada pelayanan khotbah di cabang, saya berkesempatan main musik. Jadi saya bisa merasakan bagaimana menciptakan sebuah harmoni dengan player yang lain, dengan pemain yang lain. Betul ya? Ya. Betul ya? Enak ya? Kalau pemainnya klik, enak ya? Bayangkan yang main keyboard, main kunci G, basisnya main di kunci C. Atau lari ke F sendirian. Wah, atau ke bass. Wah, tidak enak. Ya. Yang pemain bassnya modelnya rock, drummernya shuffle. Waduh, tidak nyambung. Apalagi lari ke samba. Waduh, tambah tidak nyambung. Ya. Dari permainan hari ini kita bisa belajar pentingnya kita di sana dikatakan di dalam 1 Korintus karena kami ini adalah kawan sekerja Allah. Di dalam gereja tidak bisa dipungkiri kita mengalami yang namanya gesekan. Tetapi gesekan itu tidak membuat kita akhirnya tidak bersatu. Betul? Justru karena kita berbeda, ayo kita main bareng. Bukan berarti pelayanan yang di sana Asher itu lebih rendah dari yang lain. Enggak. Semua kita membutuhkan. Makanya jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang nganggur di dalam gereja. Terlibatlah pelayanan. Wah enggak mau Kak, karena pasti akan terjadi gesekan. Justru itu akan mendewasakan kita. Ya, saya kalau mau kepahitan, itu sudah dari dulu. Tapi saya enggak mau memilih itu, saya mau tetap melayani Tuhan. Ya, ayo di dalam gereja kita mau bersinergi bersama-sama. Bayangkan kalau WL-nya sudah loncat-loncat, ya, sudah keringetan, jemaatnya tenang, teduh gitu ya, doa syafaat gitu kan. Waduh, ya, bisa nanti WL-nya kepulang harus doa puasa lagi gitu ya. Tapi itu kan yang terjadi selama ini, seringkali yang terjadi di gereja. Nah Tuhan mau ingatkan, ayo jangan ada yang menganggap kelompok-kelompok ini lebih hebat. Kita boleh bersinergi bersama-sama, amin. Yang ketiga, bagaimana kita bersinergi? Kita harus bersinergi dengan orang lain. Ya, next berikutnya. Ya, saya tuliskan harmoni di dalam berbangsa. Ya, tidak kebetulan hari ini atau saat ini kita berada di bulan Oktober, betul? Betul ya? Sejarah mencatat bahwa bangsa ini diraih karena sebuah kesatuan dan networking yang luar biasa. Betul enggak? Itu pelajaran sejarah yang saya ikuti. Ya. Dan bersyukur minggu depan kita akan merayakan bersama-sama Hari Sumpah Pemuda. Ya. Itu yang menginisiasi adalah anak-anak muda. Dari kelompok Jawa, kelompok Sumatera, kelompok Sulawesi, kelompok Ambon, mereka bersatu bersama-sama mendedikasikan untuk bangsa. Ya. Nah ini menjadi penting buat hari-hari ini, buat teman-teman. Ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak muda yang hanya introvert di dalam. Terus tidak mau menjalin hubungan dengan orang lain. Tidak kenal tetangga kanan kiri. Ayo mulai bergabung bersama-sama. Mulai kenali satu dengan yang lain. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah kita. Maaf, di sini tidak ada. Ya. Tetapi di kota saya mungkin ada beberapa kelompok-kelompok anak-anak Tuhan yang pokoknya datang ke gereja cukup. Tidak mau bersinergi dengan yang lain. Ya. Tidak mau ngerti kondisi kotanya. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Ya. Makanya saya tuliskan dalam Yeremia 29 di
LED di sana dikatakan gini, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku tempatkan. Itu berbicara mengenai mengusahakan, itu berbicara butuh orang lain. Beberapa waktu lalu, bulan Agustus, pas tanggal 17, kebetulan di gereja saya melayani, kami membuat ibadah kebangsaan. Ibadah kebangsaan. Lalu saya diskusi dengan beberapa tim, saya sampaikan gini, jangan dibuat hanya sekedar ibadah, tapi refleksi kemerdekaan dan refleksi kebangsaan. Lalu mereka bertanya kepada saya terus, lalu siapa yang akan kita undang? Saya ngomong, boleh enggak saya mengusulkan mengundang Ketua PCNU Kota Salatiga. Mereka ngomong gini, opo iso gitu, tunggu tak telepon ke saya. Saya langsung telepon, selamat siang Pak Kiai, mohon izin ini nomor saya Pendeta Muda Tony Baskoro. Oh pripun Mas Deto gitu kan. Ngobrol-ngobrol, boleh enggak Pak Kiai datang ke tempat kami untuk sharing, untuk menceritakan bagaimana refleksi kemerdekaan. Kami tidak buat ibadah, tapi kami refleksi kemerdekaan. Dan dia langsung gini, oke siap. Ya, artinya apa? Kalau kita mau menjadi generasi yang berdampak, kita juga harus bersinergi dengan yang lain. Saya bersyukur Salatiga dinobatkan sebagai kota tertoleran. Kenapa? Karena bisa bersinergi bersama-sama. Salatiga disebut sebagai Indonesia mini dari berbagai suku. Ya. Dan saya mengajak kepada teman-teman anak-anak muda di kota Salatiga, setiap saudara kita merayakan Idul Fitri, saya ngomong sama gereja-gereja, ayo pemudanya kumpul. Ngapain Kak Tony? Kumpul. Kita jaga sholat id bersama-sama. Saudara kita biar sholat id kita jaga bersama-sama. Dan saudara tahu ketika kami setiap tanggal 25 Desember jam 4 pagi, seluruh gereja di Salatiga kami berdoa bersama-sama merayakan Natal, yang hadir kurang lebih 15.000 orang, teman-teman Banser NU mereka selalu bilang gini, kami siap untuk jaga. Dalam kehidupan kita seringkali kita tidak mau bersinergi dengan orang lain. Kita menganggap mereka lebih tidak seberuntung kita. Seringkali kita menganggap bahwa hidup kita sudah diselamatkan, ya sudah aku nikmati keselamatan. Tidak. Tuhan mau kita mulai jalan networking. Saya perhatikan gini ya, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Orang yang berhasil dalam hidupnya, itu bukan hanya butuh yang namanya IQ. Ya, tetapi EQ. Bagaimana dia bisa bersinergi dengan bersama-sama. Kemarin saya baru ditelepon salah satu teman. Dia ngomong gini, kebetulan dia sekarang menjabat sebagai komandan Koramil. Dia telepon saya dan dia ngomong ini, tanggal 27 malam ada acara enggak Pak? Saya ngomong, 27 itu saya masih di Surabaya, perjalanan pulang dari Surabaya. Kenapa? Tolong sempatkan 27 malam ini ada acara sarasehan kebangsaan. Nah terus apa hubungannya dengan saya? Saya ini tokoh agama. Justru kami minta jenengan datang bersama-sama. Ya. Ngobrol bareng soal kebangsaan. Dan saya ngomong gini, saya akan usahakan hadir. Ayo kita ini menjadi orang-orang yang harus bersinergi, punya networking dengan orang lain. Apa hasilnya kalau kita bersinergi, berharmoni bersama-sama? Secara cepat saya bagikan. Yang pertama adalah ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tadi firman Tuhan dikatakan bahwa ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, janji Tuhan adalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kalau kita berkumpul secara korporat ini bukan hanya secara kegiatan secara physically. Ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu hadir. Dan saya yakin dan percaya ketika Tuhan hadir, itu akan melakukan sesuatu perkara yang besar. Amin. Amin. Ya, kita sudah diajari di sekolah minggu dari dulu. Bersama Yesus lakukan perkara besar, betul? Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Artinya apa? Ketika ada Yesus hadir bersama-sama dengan kita, sesuatu yang besar akan terjadi atas generasi kita. Kalau engkau menjalankan studimu bersama Yesus, saya pastikan engkau mengalami keberhasilan dalam studimu. Kalau engkau melakukan pelayanan bersama Yesus,
saya pastikan pelayananmu akan berhasil. Kalau engkau kuliah dan menghadirkan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, lihat bagaimana engkau akan berhasil dalam kuliahmu. Tetapi masalahnya seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Jadi ayo bersepakat bersama-sama. Kalau gereja ini ada, saya yakin karena sebuah kesatuan. Kalau gereja ini mengalami hadirat Tuhan, itu karena ada orang-orang yang bersatu bersama-sama. Ya. Jadi kalau engkau pengen mengalami hadirat Tuhan, ayo mulai bersatu. Enggak usah ya mikir yang aneh-aneh dan rumit-rumit. Bersatu. Berikutnya, hasil dari sebuah harmoni adalah next. Ada berkat Tuhan. Siapa yang pengen mengalami berkat Tuhan? Yang angkat tangannya setengah-setengah, berkatnya setengah-setengah loh. Ya, ada berkat Tuhan. Semua orang pengen berkat, tapi saya ngomong gini, berkat itu bukan hanya sekedar materi duit. Mazmur 133 dikatakan gini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara bersama akan mengalami berkat seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ya, ketika kita mengalami kesatuan ada berkat. Ketika engkau mulai bersatu dengan keluargamu, engkau akan mengalami berkat dalam keluarga. Ketika engkau bersatu di dalam pelayanan bersama gereja di tempat ini, gereja ini akan mengalami berkat yang luar biasa. Kuncinya cuma satu, bersatu bersama-sama. Ya. Dan semua orang pasti pengen berkat. Ya. Pasti pengen berkat. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, pasti semuanya mau, betul? Betul enggak? Ya, berkat apa lagi? Berkat pasangan. Ada yang masih bergumul ini? Soal pasangan hidup? Yang mahasiswa? Tidak, oke, maksudnya tidak ada yang ngaku ya. Tadi pagi saya di Salatiga memberikan seminar tentang anak-anak remaja. Usia 15 sampai 23 tahun. Saya tanya, temanya apa? Pernikahan impianku. Waduh. Ya oke, gitu kan. Dan akhirnya mereka mulai cerita bagaimana mereka menjalin pacaran. Ya. Dan mereka akhirnya komitmen, saya mau komitmen menjalin pacaran dengan kekudusan. Ya. Nah, ada berkat Tuhan yang akan dicurahkan ketika kita mengalami kesatuan. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan digenapi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan heeh. Nah gitu ya. Next berikutnya. Ketika kita bersatu bersama-sama ada sebuah kekuatan. Ini ayat favorit saya. Ya. Di sana dikatakan gini, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Ayat ini agak aneh, teman-teman. Kenapa? Di dalam Ulangan 32 di sana dikatakan nih, 1 orang mengejar berapa? 2 orang membuat lari. Secara logika, secara matematika, kalau 1 orang mengejar 1.000 orang, harusnya 2 orang mengalahkan berapa? 2.000. Tetapi yang di sini dikatakan apa? Ada multiplikasi. Ya, itu kekuatannya akan lebih kalau ada sebuah kesatuan. Makanya adik-adik saya di tempat ini, ya, kalau engkau pengen mengalami kekuatan, ayo kumpul bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri, bara api itu kalau sendirian, dia akan semakin lama semakin lemah, betul? Betul ya? Semakin lemah. Tetapi kalau berkumpul bersama-sama akan menjadi bara yang kekuatannya sangat luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Ayo hari-hari ini kita mulai bersatu bersama-sama supaya kita mengalami kekuatan. Jangan kalau ada masalah terus akhirnya lari dari komsel, lari dari ibadah. Jangan, justru datang. Bersekutu bersama-sama, minta dikuatkan. Ya, waduh Kak, aku lagi habis putus cinta ini, galau ini. Gimana Kak? Gitu kan. Datang kepada komunitas. Jangan terus sendirian. Ya, setuju enggak? Setuju? Wah, yang setuju kita baru putus ini ya. Oh, enggak juga ya. Ya, saya melihat ini menganu Kak. Ini wajah-wajahnya ini masuk dalam kelompok ijo lumut. Ikatan jomblo lucu dan imut ini ya. Ya. Ayo hari-hari ini kalau engkau mengalami masalah bersatu bersama-sama. Tentu kita minta hadirat Tuhan.
Tentu kita minta jalan keluar dari Tuhan, tetapi tidak bisa tidak kita harus berkumpul bersama orang lain. Next. Habis? Ya. Ini ayat yang sangat disukai oleh jemaat Tuhan. Apa? Tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Ayat yang paling disukai jemaat Tuhan adalah ayat terakhir. Itu artinya ibadah mau selesai. Ya. Sekali lagi saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya, adik saya di tempat ini. Pengen mengalami berkat Tuhan? Pengen mengalami kekuatan di dalam Tuhan? Pengen mengalami hadirat Tuhan? Bersinergilah, berharmonilah, bekerjasamalah. Yang terakhir saya mau nanya, lihat kanan kirinya dulu. Ada yang belum kenal? Jangan-jangan ini sebagai orang asing, enggak ya? Sudah kenal semua? Ayo mulai bersinergi bersama-sama. Ya. Jangan cari yang lain, cari di tempat ini untuk berkomunitas bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama dan saya akan berdoa. Malam hari ini kami boleh diingatkan betapa pentingnya kami boleh bersatu-satu dengan yang lain Tuhan. Ampuni seringkali kami menjadi pribadi yang egois. Kami mementingkan diri kami tidak mau bersinggungan dengan orang lain. Karena kami berpikir itu akan melukai hati kami. Tetapi malam hari ini kami boleh diingatkan betapa pentingnya kami bersatu dengan yang lain. Kau boleh memberkati setiap anak-anak muda di tempat ini. Mereka akan tampil sebagai generasi-generasi yang bersinar. Di tengah keluarga, di tengah studi, di tengah gereja ini, di tengah kehidupan keluarga dan masyarakat yang ada. Dan mereka akan menjadi generasi-generasi memancarkan terang kasih Tuhan. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan hidupnya. Karena ada Tuhan berjalan bersama-sama dengan hidupnya. Karena mereka memancarkan siapa pribadi Tuhan dalam hidupnya. Kau boleh menyertai setiap pribadi demi pribadi di tempat ini Tuhan. Kau menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan masa depan yang penuh pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada mereka hari depan yang penuh pengharapan. Memberkati keluarga mereka, memberkati masa depan mereka di dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.